Dewi, Provinsi Papua Barat, dan juga panitia yang memberikan kesempatan Bapak Ibu dikasihi dan diberkati Tuhan. Ya, sudah mulai tetap di sana dan saya berterima kasih Bapak Ibu sudah siap-siap luar biasa. Saya ingin untuk menyampaikan dan mengalir seperti yang tadi Bapak Ibu lihat. Haleluya. Bapak Ibu kita ada di sini dan Tuhan hadir di tempat ini. Di malam hari ini adalah pestanya Tuhan, hari ulang tahunnya Yesus Kristus. Jadi yang punya hajat hari ini dia hadir. Amin. Ya, kalau malam hari ini Bapak Bupati hadir di sini pasti ditunggu semua siap. Jadi jangan heran kalau saya juga punya syukur yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu lihat saya punya cincin ini. Ini bukan mutiara asli palsu. Tapi saya mau ketemu dengan raja di atas segala raja. Di kota ini kita punya pemimpin kabupaten namanya bupati, provinsi namanya gubernur. Kalau event kita atau acara kita dihadiri oleh bupati, itu kita merasa sangat-sangat terhormat. Apalagi kalau gubernur hadir itu sangat-sangat terhormat dan kita akan bangga. Ketua panitia dan panitia akan bangga bahwa acara kami ya dihadiri oleh pemimpin di daerah ini. Tapi sungguh sangat bangga bahwa acara malam ini yang punya hajat ini, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, dan namanya di atas segala nama hadir di tempat ini. Dikemuliaan dari Tuhan. Nah, kalau kita buat satu event dan dia tidak hadir itu adalah kesia-siaan. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Sion, seperti di bumi dan di surga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul Ritual Natal tahun 2024 adalah marilah sekarang kita ke Bethlehem. Iya, keragaman adalah anugerah Tuhan. Tepuk tangan dulu, karena memang hari ini keberagaman itu ada bersama-sama dengan kita, karena surga itu milik keberagaman. Mau kita yang Kristen, Muslim, Buddha, Hindu semuanya bicara surga. Sampai di surga seperti apa itu masing-masing. Tapi tujuannya adalah surga. Dan surga adalah keberagaman. Hitam, kulit, putih, merah, hijau, Muslim, Kristen semua ada di sana. Amin. Yang membuat kita semua ada di sana adalah satu pintu yang namanya Yesus Kristus. Orang Sorong bilang tawar tambah. Amin. Tidak ada yang lain. Karena Yesus bilang apa dalam pintu? Barang siapa ketemu Bapa, amin, harus melalui aku. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita lihat Lukas pasal 2 ayat 15. Sebelum saya akan sampaikan kepada firman Tuhan singkat dan jelas. Kalau nanti ada materi di depan, silakan diikuti. Kalau selesai, amin saja. Yang penting haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 15 dengan judul berikut kebenaran firman Tuhan, gembala-gembala. Ya, bisa ditentukan di atas juga. Kalau belum, saya akan baca dengan cepat untuk kita sekalian. Yang boleh buka karena lampunya gelap, di sini yang terang, ikuti saja dan lihatlah saya. Amin. Iya. Ayat 15, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu, cerita ini cerita yang bukan baru. Cerita yang waktu kita di rahim ibu, kita lahir, bertumbuh, sekolah minggu, pemuda, sampai PKB, dan jemaah. Amin. Ya. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi firman ini hidup dan selalu baru bagi setiap kita. Dan tahun ini adalah firman yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, belum ada di depan. Ya, Bapak Ibu dikasihi dan diberkati Tuhan, fokus kepada Bethlehem. Yang pergi ke Bethlehem adalah gembala-gembala. Kita fokus kepada gembala-gembala, ya, yang akan pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem. Kenapa? Karena mereka ketemu dengan siapa? Ketemu dengan malaikat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan malam hari ini, sepakat dulu. Yang bagian sini sepakat? Sepakat. Begitu. Yang bagian sini sepakat izin?
Yang bagian sini sepakat? Sepakat. Ya. Karena yang saya mau sampaikan ini tidak masuk dalam logika. Amin. Halo. Yang ada di dalam sini itu tidak masuk dalam logika. Karena itu saya bilang sepakat. Artinya bahwa amin dan haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, gembala ini ketemu malaikat 2024 tahun yang lalu. Dan hari ini kalau kita, Bapak Senator, ketemu dengan malaikat malam hari ini contohnya. Ini sesuatu yang mungkin. Benar? Amin. Kalau Bapak Bupati malam hari ini ketemu dengan Bupati malaikat malam hari ini, masa ini. Oleh sebab itu tadi saya katakan sepakat. Karena gembala ini ketemu dengan malaikat bukan inisiatif dari mereka, tapi ini inisiatif rancangan dari Tuhan untuk keselamatan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih seperti Tuhan, bukan gembala yang memilih untuk ketemu malaikat, tapi malaikat dari surga yang datang membawa pesan. Sehingga waktu mereka ketemu dengan malaikat, Bapak Ibu, respon mereka, ya, Bapak Ibu, langsung berangkat. Yang pertama respon mereka kalau mereka ketemu, mereka pergi tinggalkan domba-domba. Siapa yang urus tinggal di situ sudah. Kenapa? Karena mereka sudah ketemu dengan malaikat. Pertemuan yang indah, singkat, bermakna, dan itu hidup. Dan hari ini terjadi sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah setelah pesan ini disampaikan mereka bergegas, respon mereka bergegas, berjalan ketemu. Karena pertemuan, satu pertemuan itu Bapak Ibu hari ini. Amin. Bapak Ibu dan saya ada di gereja, Bapak Ibu dan saya ada di dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan karena ada pertemuan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena tanpa pertemuan tidak mungkin kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena yang menjadi kehendak Tuhan itu mustahil. Kenapa? Karena ini raja di atas segala raja yang tinggal di surga. Dia datang lahir di kandang Bethlehem yang paling hina, di tempat makanannya binatang. Amin. Tetapi ada satu tanah yang luar biasa, yaitu bintang. Bapak Ibu dikasihi dan berkati Tuhan. Iya, kita akan kembali ke materi. Dan mereka bergegas, gembala-gembala ini bergegas pergi ke Bethlehem. Amin. Setelah bertemu dengan malaikat, mereka pergi ke Bethlehem. Kenapa mereka harus ke Bethlehem? Bapak Ibu, karena ada pesan Tuhan yang disampaikan untuk mereka ke Bethlehem. Bethlehem ada di satu kota yang namanya Yudea. Dan Bethlehem itu kalau seperti sekarang itu kompleks, ya, Bethlehem, Efrata, baru Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, dan namanya di atas segala nama. Dan Bethlehem adalah rumah roti. Setelah pertemuan itu yang pertama, setelah pertemuan itu pesan Tuhan, sesuatu yang terjadi dengan mereka, sehingga mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka pergi ke Bethlehem, mereka akan ketemu dengan roti hidup di sana. Bethlehem adalah rumah roti dan Yesus adalah roti hidup. Mereka ke Bethlehem untuk menikmati roti hidup, roti yang kekal. Dan di sanalah mereka ketemu. Bapak Ibu, poin yang pertama, pertemuan dengan malaikat utusan Tuhan membawa mereka pergi menuju ke rumah roti, karena di rumah roti mereka akan ketemu roti hidup. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bapak Ibu, ini para gembala, mereka ini bukan orang-orang hebat yang punya kapasitas, ya, bukan orang-orang hebat yang punya kapasitas di Efrata, di Yudea.
Ya, mereka orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang hanya menggembalakan domba. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menggembalakan domba. Efrata adalah padang rumput yang hijau, dan mereka menggembalakan domba-domba, dan domba-domba yang mereka gembalakan ini adalah domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Artinya bahwa gembala ini bukan gembala sembarangan. Seperti kalau di sini ya, mas-mas yang gembala sapi, nah itu. Mereka bukan gembala sapi yang biasa, tapi mereka khusus menggembalakan domba-domba yang akan dikorbankan di bait Allah. Mereka mungkin kalau ibarat sekarang gereja, mereka itu adalah kosper. Contohnya begitu, orang yang merapikan gereja, satu selalu susun kursi, mungkin seperti itu dan tidak punya kapasitas. Ya, yang ada itu gereja seperti itu. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan hadir, ya. Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Bapak Ibu mungkin materinya bisa ditampilkan, ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan lanjut. Kalau hari ini seperti itu Bapak Ibu, ya, mereka ini orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk pelayanan di atas di altar contohnya. Mereka merapikan setiap kursi, selabel satu, dan mereka ini akan ada sebelum semua hadir, dan mereka akan terakhir setelah semuanya pulang. Tepuk tangan dulu. Tetapi kenapa Tuhan memilih mereka orang-orang pertama yang ada di Efrata dulu? Baru dari Efrata mereka ke Bethlehem. Bapak Ibu, Yesus hadir ke dalam dunia untuk mengembalikan hubungan yang harmonis antara Tuhan dan manusia yang dirusak oleh ketidaktaatan dan ketidaksetiaan akan perintah Tuhan. Amin. Kita tahu bersama bahwa mereka ke Bethlehem untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika. Tetapi bukan hanya itu, Yesus hadir di dalam dunia di Bethlehem adalah menggenapi janji Tuhan. Janji Tuhan di mana? Janji Tuhan di Kejadian, di mana manusia jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak lagi berhubungan dengan Allahnya, tidak ada lagi komunikasi yang harmonis di sana. Kenapa? Karena mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana sampai mereka kehilangan kemuliaan Allah? Karena tidak setia dan tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka telanjang dan mereka bersendiri. Bapak Ibu, hari ini kalau saya mau ketemu Bapak Bupati atau saya mau ketemu Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan minta maaf. Kalau saya telanjang, tidak pakai baju seperti ini, itu berarti amin. Kalau kita mau ketemu, wah ini tuh telanjang ini, satu pegang angkat, amin. Ya, itu contoh Bapak Ibu. Sehingga Adam dan Hawa bersembunyi, tidak bisa ketemu dengan Allah karena mereka telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka diusir keluar dari taman Firdaus dan dijaga dengan dua keruk dengan pedang yang menyala-nyala, dan hubungan itu 700 tahun lamanya melewati abad dan masa, nabi dari nabi ke nabi, amin, dan digenapi kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah untuk mengembalikan ketaatan dan kesetiaan, kembalikan kemuliaan Allah untuk manusia lewat kasih karunia, sehingga hubungan antara Allah dengan manusia itu kembali harmonis, dan kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bisa menikmati hadirat Tuhan, berlompat bernyanyi berulang-ulang kali, dan mengakui Dia di dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengembalikan hubungan kembali ke Efrata. Malaikat bisa datang tidak sembarangan, ya, dari semua kalangan. Gembala adalah kalangan yang paling rendah, tetapi saya yakin dan percaya gembala ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena utusan Tuhan tidak bisa datang untuk sembarang orang. Utusan Tuhan akan datang sesuai dengan nama Yesus.
Tuhan tidak memandang siapapun, tapi Tuhan mengenal setiap pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya, khusus buat jemaat GBI Rehoboth Family. Amin. Tepuk tangan dulu waktu. Doa kita, ujian penyembahan kita, dan firman Allah yang kita lakukan membuat kita dikenal oleh Allah. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Dan orang-orang ini menjadi pilihan prioritas untuk menerima pasal Tuhan yang luar biasa. Dan mereka yang ada di kalangan bawah ini, mereka orang pertama yang melihat Yesus Kristus. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini dan jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu dan saya sudah ketemu dengan Yesus? 2024. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yesus ada dalam hati saya, Yesus ada dalam hati Bapak Ibu, Yesus ada pada hati Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ya. Itu tujuan Bapak Ibu. Yesus tidak lagi di Bethlehem. Setiap Natal kita memperingati, tetapi dia akan datang kembali. Waktu dia datang kembali, dia datang sebagai Raja. Amin Bapak Ibu. Dia datang sebagai Raja. Oleh sebab itu, setiap waktu yang berjalan 2024, 2025 dan seterusnya, kita siap bukan lagi untuk menyambut bayi, tapi kita siap untuk menjadi Raja di atas segala raja. Dan ingat, sudah dicatat di dalam firman Allah, pertemuan kita dengan dia itu kita terangkan. Amin. Pertemuan dengan Raja di atas raja dan segala raja itu pertemuannya di darat, bukan pertemuan di bumi. Jadi pertemuan khusus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan di seluruh dunia, timur, barat, utara, dan selatan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang siap bertemu dengan Tuhan pada kali yang kedua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ya, kita sudah menikmati roti hidup dalam setiap perjamuan, di dalam ibadah. Amin. Setiap bulan kita menikmati perjamuan itu, roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus kita sudah menikmatinya. Amin Bapak Ibu. Dan tutupan dari itu adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ya, kalau kita lihat, ya, iya, ini di depan Bapak Ibu kita lihat bersama. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nubuatan nikah 7 tahun sebelum dan seterusnya. Ya, rumah roti juga sudah saya sampaikan. Silakan yang selanjutnya. Ya, kota kecil dan Yohanes 3 selanjutnya. Para gembala pergi kelahiran. Ya, kesederhanaan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, Yesus memilih ada di Bethlehem. Saat di Bethlehem itu tidak ada musik-musik yang seperti ini, dan juga tidak ada layar yang seperti ini. Amin. Amin. Tapi semua yang melewati waktu. Amin, melewati waktu. Kesederhanaan menurut Alkitab, firman Allah yang harus kita ketahui, sehingga kita tidak identik bahwa Natal itu kita minta maaf biasa-biasa saja. Kita biasa-biasa saja. Saya mau kasih tahu bahwa Yesus luar biasa dan dia tidak biasa-biasa saja. Bicara tentang Natal adalah bicara pengorbanan dan persembahan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita korbankan, ujian penyembahan dan apa yang kita berikan kepada dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenapa? Karena 1 tahun Tuhan telah menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya, jemaat GBI Rehoboth Family. Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kesehatan. Ya, dalam 1 tahun Bapak Ibu ada yang sepulang duluan. Amin. Halo. Ada yang sepulang duluan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya, tepuk tangan dulu. Masih diberikan kesempatan ini kita pergunakan untuk hormat dan tujuan bagi nama Tuhan. Kita tidak lihat kanan, kita tidak lihat kiri, tidak lihat depan, tidak lihat belakang, tapi dari hati kita mulai bergerak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita lihat sederhana menurut firman Tuhan. Ya, kesederhanaan menurut Alkitab bukan sekedar hidup hemat atau memiliki sedikit, tetapi memiliki hati
yang tidak terikat kepada dunia, fokus pada hubungan dengan Tuhan, bersyukur atas apa yang dimiliki, mengutamakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Hidup sederhana adalah undangan untuk menemukan kepuasan sejati di dalam Tuhan, bukan dalam materi, tapi dalam kesederhanaan kita dapat hidup lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah. Tepuk tangan buat Tuhan. Membuat banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa, sederhana saja, biasa-biasa saja. Waktu Yesus datang kita bingung, Bapak Ibu. Amin. Halo. Iya, Bapak Ibu, kalau presiden mau datang, Presiden Republik Indonesia, ini kalau tidak berhalangan untuk meresmikan kita punya RT Komemorasi dan juga Pasar Sangger. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Hadi Prabowo akan datang. Bapak Ibu itu persiapan luar biasa. Pas Pampres berapa hari kemudian sudah datang, semua diamankan, semua tidak ada yang bisa bergerak. Satu saja bergerak, salah selesai. Amin. Semua diamankan, ya. Dari bandara sini sampai mungkin ke daerah Sangger dan sekitarnya itu tertib. Ada yang macam-macam mau bakar-bakar ban langsung lepuh. Amin. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena ini pemimpin tertinggi negara ini. Semua tertib, tidak boleh terjadi sesuatu. Dan semua siap. Itu yang nanti sambung kalian yang terbaik. Papa, pas Pampres mau periksa dari mana? Kau pakai apa? Semua periksa semua. Jangan sampai ada apa-apa dalam situ. Jangan pada lobis kayaknya. Amin. Semua diperiksa. Semua yang masuk semua diperiksa. List di sana. Ini yang boleh masuk, ini boleh masuk, ini boleh masuk. Sampai yang tunggu di muka pintu pesawat, sampai nanti di ruangan tunggu, sampai nanti semua pakai nama. Lengkap. Yang jaga semua lengkap. Tidak boleh ya macam-macam, semua lengkap Bapak Ibu. Itu berlapis. Ini yang punya. Baru yang sudah ini bagaimana? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dari Tuhan, yang mungkin siap-siap, taruh lilin baru kasih seni-seni, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang latihan semua yang tadi itu, yang menyanyi semua, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tadi waktu semua pakai ban pinggang, ini semua tepuk tangan buat Tuhan. Yang pakai sepatu sampai 12 cm, tepuk tangan buat Tuhan. Mau sepatu merah kan, nilai kasih berkat, tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini untuk Tuhan, amin. Menyanyi puji Tuhan, kaki ini goyah, ya. Tadi menyanyi aku jalan kebenaran. Bapak Ibu ini menyanyi bahasa Inggris ada semua iya. Jadi kami juga minta maaf Tuhan, kami tetap bahasa Inggris jadi dia kan bertahan saja. Amin. Tapi tadi kalau nyanyi lagu Papua lain sungguh mati. Tetap kontinus. Amin. Jadi Bapak Amin banyak mohon maaf kalau ke depan bahasa Inggris kalau di Indonesia dalam juga. Amin. Karena masa-masa kami ini sungguh mati kalau nggak ya kemarin-kemarin 90 baru 2000 ke atas kita memang sungguh jadi tetap Yesus. Bahasa Inggris semua nggak kemarin jadi. Yes, saja. Semua yang disiapkan itu untuk Tuhan. Maka mereka menikmati. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu Saudara saya mengalami kasih karunia Allah, Yesus ada di dalam hati. Tempat yang paling kotor ini hati. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang tinggal di dalam. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Semua bisa pakai dalam hati ini sungguh mati. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan. Biar Bapak dan Mama lagi. Amin. Tapi dalam hati itu Tuhan yang tinggal dalam diri yang tahu. Yang tahu baik dan tidak baik, tempat yang kotor itu. Semua itu tersudah dari hati. Jadi hati dan luka. Nanti luka dalam. Amin. Luka dalam ini Bapak Ibu, kalau luka sudah dalam, luka ini pahit. Amin. Mau senyum juga sudah tidak bisa, mau tangan juga tangan tak tahan. Kenapa? Hati pahit. Coba Ibu tadi berkenan dalam hati pahit tak tidak.